Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas AKBP Nomen Muda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Kami dari kelompok 5 terdiri dari beberapa anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Sebelum membahas lebih lanjut, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya berdiri sebagai ketua kelompok atas nama Nelly Kapterani Panggabean dengan NPM 2060125. Bersama dengan rekan saya, yakni Arisa Aprilia Perus dengan NPM 2060117. Selanjutnya, Anggi Cindi Simbolon dengan NPM 2060104. Fenty Murnisari Hareva 2060150. Gideon Octaviano Simbolon dengan NPM 2060137. Dan yang terakhir Arita Manurung dengan NPM 2060118. Inilah kami dari kelompok 5 dengan tugas kelompok dari Hukum Tata Lingkungan dengan beberapa buku referensi yang kami ambil. Dengan dosen pengasuh, Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti SHM. So, check it out. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, tanggal 11 Maret tahun 82 yang biasa disingkat dengan UULH 82. UULH 82 tersebut pada tanggal 19 September tahun 97 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan disingkat dengan UU PPLH. Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Jika kita cermati ketiga baik UULH 82, UULH 97, dan UU PPLH 2009 mengandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam hukum bidang administrasi negara, pidana, dan perdata. UU PPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain membuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UULH 1982 dan UULH 1997, telah juga membuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum yang baru. Beberapa norma hukum baru yang terpenting tentang perlindungan hukum atas setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya, bahwa kewenangan pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penciptaan upaya preemptif yang dilakukan di area saya. 1. Mendirikan Siskamling ataupun yang sering disebut dengan Sistem Keamanan Keliling. 2. Mengembangkan minat baca bagi anak-anak yang berada di sekitar saya. 3. Mengembangkan, membantu, memperhatikan orang-orang yang sedang dalam kesusahan yang berada di sekitar lingkungan saya. Upaya preventif yang ada di area rumah saya yakni 1. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan supaya terciptanya lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan juga nyaman. Yang ketiga, menjaga lingkungan hidup dan juga melestarikannya supaya terlihat indah dan rapi. Upaya represif adalah penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jerah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Upaya represif dilakukan apabila perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang sudah terjadi baik maupun instrumen hukum administrasi, instrumen hukum pidana, maupun instrumen hukum perdata. Bila mana terjadi perusakan di dalam lingkungan atau ada yang bikin keonaran di dalam lingkungan tersebut dan menjadikan lingkungan itu menjadi tidak sehat, maka akan mendapatkan sanksi atau teguran dari pihak yang berwenang.
Sebelum masuk ke contoh, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau singkatan dari KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan yang telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah yang mampu merekomendasikan pertimbangan lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Contoh, pembukaan pangkalan gas di kota Kisaran. Dalam proses pembukaan pangkalan gas di kota saya, perlu diperhatikan sebelum mengurus izinnya, yang dilakukan terlebih dahulu adalah pertama, penerimaan dari masyarakat sekitar atas usaha kita. Kedua, kita melaporkan kepada ketua lingkungan RT atau RW. Yang ketiga, kita melaporkan ke kelurahan untuk mendapatkan izin ke bupati. Keempat, kita meminta izin usaha ke bupati melalui dinas perizinan. Tarutung merupakan salah satu kota ataupun daerah yang memiliki beberapa sungai, diantaranya yakni Aksigaon dan Aikristop. Sungai ini merupakan sungai yang meluap saat hujan datang. Akibat luapan sungai tersebut menjadikan banjir dan tidak dapat dipungkiri jika sungai tersebut juga dipenuhi oleh sampah-sampah rumah tangga ataupun limbah rumah tangga dan yang lain-lain yang menyebabkan banjir dan akan dengan mudah meluap dan sampai ke pemukiman masyarakat. Membuang sampah merupakan hal yang sangat tabu dilakukan oleh masyarakat sekitar. Saat ini tanpa memikirkan efek samping dan perbuatan yang dilakukan untuk itu diharapkan untuk menjadikan langkah awal untuk perbaikan daerah saya sendiri, yakni dengan menjadikan masyarakat yang selektif dan introspeksi, karena hal itu merupakan hal utama pengurangan bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dengan itu, mari lebih peduli lagi terhadap kelestarian lingkungan, karena lingkungan yang nyaman akan membuat diri kita lebih baik lagi di kemudian dan ke depan harinya. Bila dilihat dan ditinjau dari lokasi saya berada saat ini, yang perlu diperbaiki terlebih dahulu yaitu pola pikir masyarakat itu sendiri tentang bagaimana menjaga lingkungan yang hidup, yang bersih, di mana masih sangatlah banyak kita jumpai sampah plastik dan juga botol plastik yang berserakan di mana-mana, sehingga itu bisa menyebabkan akan terjadinya banjir di area rumah saya. Dan juga itu sangatlah berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar pemukiman saya. Padahal pemerintah sudahlah berupaya demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehingga sudahlah banyak kita jumpai ataupun saya jumpai di lingkungan sekitar saya, yakni baliho yang bertuliskan, mari jagalah lingkungan supaya tercipta ataupun terlihat indah dan nyaman di mata kita. Maka yang saya rasa di sini upayanya yakni pemerintah melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi bagi masyarakat yang kurang sadar dalam menjaga lingkungan yang hidup dan yang bersih. Serta mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bila dilihat dan ditinjau dari kondisi tempat tinggal saya, maka yang diperbaiki terlebih dahulu adalah pola pikir dari masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat itu memiliki pola pikir yang mengarah ke cara penerimaannya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka yang saya amati dari sudut pandang saya, setiap kebijakan pemerintah sepertinya akan selalu ditanggapi dengan negatif. Padahal di sini yang perlu kita cermati, pemerintah berusaha untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakatnya. Inilah yang saya rasa perlunya untuk dilakukan penyuluhan atau pencerahan kepada masyarakat di lingkungan saya untuk lebih terbuka ya pola pikir mereka, sehingga masyarakat ini dapat lebih bisa menerima kebijakan yang diberikan pemerintah.
Jika ditinjau dari tempat saya dilahirkan, yang perlu diperbaiki yaitu banyak masyarakat yang sering membuang sampah di sungai. Mereka tidak menyadari bahwa membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan ekosistem sungai tidak baik. Selain itu, dapat menimbulkan penyakit. Masalah lingkungan hidup berawal dari ketidakpedulinya manusia terhadap lingkungannya. Kemudian masalah lingkungan yang ditimbulkan dari manusia perlahan mulai mempengaruhi keberlangsungan manusia itu sendiri, seperti banjir yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Upaya memperbaiki kerusakan tersebut yaitu menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kami harapkan atau inginkan dari perkuliahan hukum tata lingkungan yaitu dapat menganalisa kondisi lingkungan. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum. Penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Harapan kami kelompok 5 dari perkuliahan hukum tata lingkungan adalah kita dapat menguraikan secara teoritis yuridis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan perkembangannya, serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisa setiap permasalahan lingkungan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan presentasi Hukum Tata Lingkungan dari kami kelompok 5.